Perang terhadap teror adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan militer, keamanan, dan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu internasionalnya pasca serangan 11 September 2001. Serangan 11 September 2001 terjadi di Amerika Serikat yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok teroris yang disebut dengan Al-Qaeda, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Osama bin Laden. Serangan tersebut menewaskan ribuan orang dan menghancurkan World Trade Center, salah satu bangunan tertinggi yang ada di kota New York, Amerika Serikat. Dan dalam upaya memerangi terorisme internasional, Amerika Serikat mengirim pasukan ke Afghanistan pada bulan Oktober tahun 2001. Tujuan utama mereka adalah untuk menggulingkan rezim Taliban yang pada saat itu memerintah Afghanistan dan memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda, termasuk juga kepada jaringan teroris yang ada di negara tersebut. Dan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk mengusir Taliban dan menggulingkannya dari kekuasaan. Dan sejak itu, mereka berupaya untuk membangun pemerintahan yang stabil dan memerangi kelompok teroris di negara tersebut. Perang terhadap teror Amerika Serikat ini kepada Afghanistan adalah bentuk dan upaya untuk menghadapi ancaman terorisme global dan melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan seluruh sekutunya. Di bawah pemerintahan Bush, Amerika Serikat memimpin invasi militer ke Afghanistan pada tahun 2001 untuk menggulingkan pemerintahan Taliban. Amerika Serikat awalnya memfokuskan upaya militernya di Afghanistan, di mana pemerintahan Taliban menyediakan tempat yang aman bagi Al-Qaeda. Kelompok teroris yang bertanggung jawab atas serangan 9/11. Pasukan AS dengan cepat mengalahkan Taliban dan mendirikan pemerintahan baru di Afghanistan. Tetapi konflik berlanjut selama bertahun-tahun karena AS dan sekutunya memerangi pemberontakan yang dipimpin oleh Taliban dan kelompok lain. Pada tahun 2003, AS meluncurkan kampanye militer kedua, kali ini di Irak, mengutip dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal dan hubungan dengan kelompok teroris. Perang di Irak kontroversial sejak awal dan AS menganggap tantangan signifikan dalam menstabilkan negara dan memerangi pemberontakan di negara itu. Selama pemerintahan Obama, Amerika Serikat melanjutkan operasi militernya di Afghanistan dan Irak. Obama mengawasi penarikan pasukan tempur AS pada tahun 2011 di Irak. Meskipun jumlahnya kecil, pasukan AS tetap berada di negara itu untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pasukan Irak. Di Afghanistan, Obama mengesahkan gelombang pasukan AS pada tahun 2009, tetapi kemudian mengumumkan batas waktu penarikan sebagian besar pasukan AS dari negara itu pada akhir tahun 2014. Namun, beberapa pasukan AS tetap berada di Afghanistan melampaui batas waktu tersebut untuk melanjutkan pelatihan pasukan Afghanistan. Obama juga mengambil langkah untuk menargetkan kelompok teroris di luar Irak dan Afghanistan. Dia mengizinkan peningkatan dramatis dalam serangan pesawat tak berawak terhadap terduga teroris di negara-negara seperti Pakistan, Yaman, dan Somalia. Serangan-serangan ini kontroversial dan menuai kritik dari beberapa orang yang berpendapat bahwa mereka melanggar hukum internasional dan menyebabkan korban sipil. Selain aksi militer, Obama juga mengejar berbagai tindakan kontraterorisme lainnya, termasuk upaya untuk menghentikan pendanaan teroris, meningkatkan pengembangan intelijen dan memperkuat kemitraan dan sekutu. Dia juga mengawasi pembunuhan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, dan operasi militer AS di Pakistan pada 2011. Terlepas dari upaya Obama, ancaman terorisme tetap ada selama kepresidenan Obama, dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti negara Islam ISIS dan afiliasi Al-Qaeda di berbagai belahan dunia. Obama terus memprioritaskan upaya kontra terorismenya sepanjang masa kepresidenannya, tetapi juga menghadapi kritik dari beberapa orang yang berpendapat bahwa kebijakannya tidak cukup dalam mengatasi akar penyebab terorisme atau dalam melindungi kebebasan sipil. War on Terror pada masa Presiden Trump. War on Terror di Afghanistan dari Amerika Serikat mengalami perubahan yang sangat signifikan pada masa Presiden Trump. Awalnya, pemerintahan Trump menjaga keberadaan Amerika Serikat di Afghanistan dengan menambah pasukan dan persenjataan. Namun, pada tahun 2020 terdapat kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Taliban di mana AS dan sekutu setuju untuk mengeluarkan pasukan mereka dari Afghanistan dan sebagai gantinya, pemerintah Taliban tidak boleh membiarkan Al-Qaeda dan kelompok ekstremis lainnya untuk beroperasi di wilayah yang dikuasai oleh mereka. Pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani yang merupakan musuh dari Taliban tidak setuju dengan kesepakatan ini karena tidak mengikuti sertakan mereka. Kesepakatan ini membuat pasukan yang berada di bawah komando dia juga menjadi lebih rentan terhadap serangan dari Taliban. Batas waktu untuk pemulihan pasukan adalah 14 bulan yang jatuh di 1 Mei 2021. Lalu War on Terror pada masa Presiden Biden.
Presiden Joe Biden bersama pemerintahannya juga menyetujui pemulangan pasukan Amerika Serikat dan sekutu dari Afghanistan, di mana dia mengatakan bahwa setelah berperang selama kurang lebih 20 tahun, Amerika Serikat tidak bisa merubah Afghanistan menjadi demokrasi modern. Menjelang batas waktu pemulangan pasukan, Taliban meningkatkan intensitas serangan mereka terhadap pasukan pemerintah Afghanistan. Kurangnya komunikasi dari pihak Amerika Serikat dan sekutu kepada pasukan pemerintah Afghanistan terbukti menjadi sebuah hal yang fatal. Serangan Taliban dalam menguasai kawasan dan merampok senjataan yang berada di markas-markas pemerintah Afghanistan mencerminkan bahwa keputusan Amerika Serikat dan sekutu untuk mundur secara sepihak merupakan keputusan yang tidak membawa perdamaian. Pasukan Amerika Serikat tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan. Ada sekitar 650 personil militer Amerika Serikat masih berada di Afghanistan dengan tujuan membantu pengamanan bandara internasional Kabul. Kesimpulannya, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kelompok Taliban merupakan sebuah bentuk pernyataan langsung kepada seluruh kelompok teroris bahwa dunia tidak akan diam ketika adanya terorisme. Meskipun peperangan Amerika Serikat dengan Taliban seperti perang yang tidak memiliki akhir, namun cukup membuat kelompok Taliban kewalahan dan tidak dapat menjalankan aksinya sepenuhnya karena berfokus kepada peperangan melawan Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, peperangan merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi kedua belah pihak, baik dalam hal material maupun non-material. Meskipun di akhir peperangan melawan terorisme di Afghanistan berakhir dengan damai, namun hal tersebut dapat dianggap berhasil karena meredam aksi Taliban yang merupakan salah satu kelompok teroris besar yang ada di dunia saat ini.